Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, saya kaget ini mendengar kabar dari Hasto PDIP yang dia menyebutkan bahwa tempo hari di zaman kemerdekaan, ketika merebut kemerdekaan, dia kurang lebih lah ya redaksinya, bendera biru itu dicopot oleh pejuang kemerdekaan. Jadi kan merah putih biru gitu ya. Dulu kan sejarahnya begitu, birunya dicopot jadi bendera Indonesia. Nah, biru itu hari ini juga lepas dari pemerintahan Jokowi ya. Nanti kita simak detail kabarnya dari Hasto. Tapi ini buat saya sih mengerikan sekali. Karena ini jadinya seperti menyamakan Partai Nasdem dengan penjajah Belanda. Ini harus ada respon yang tegas ini dari Nasdem. Kok bisa-bisanya disamakan begitu? Dan Hasto tentu kita tahu drama-dramanya yang ada yang tempo hari ya zaman SBY nangis-nangis karena apa BBM naik gitu ya. Saya sih kurang nyimak tapi konon katanya begitulah. Dan hari ini memainkan perannya sebagai penguasa yang ya banyak sekali konfrontasi dengan banyak pihak yang lainnya. Kita simak saja langsung kabarnya ya. Ini memang judulnya dari Detikcom, riuh, biru lepas dari Jokowi, Nasdem tantang PDIP umumkan capres. Tapi saya ingin masuk dulu pada apa yang Hasto sampaikan ya tentang biru ini ya. Dia menggambarkan seperti sebuah bendera Belanda yang dicopot warna birunya. Sindiran untuk biru. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya menyinggung soal biru yang lepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. PDIP menggelar talkshow HUT ke-77 TNI adalah kita dengan sejumlah narasumber. TNI adalah kita ya temanya. Sebelum acara diskusi, Hasto memamerkan lukisan pertempuran 10 November yang ada di gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Dia menyebut dulunya pejuang merobek bagian biru dari bendera Belanda. Dia menyinggung peristiwa pejuang menyobek bagian biru dari bendera Belanda. Hasto lalu mengaitkan warna biru yang ada di bendera tersebut dengan biru di masa kini. Ya, tentu maksudnya ke Nasdem karena disebut dia sudah keluar dari pemerintah Jokowi. Itu di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepaskan dari pemerintahan Jokowi. Siapa yang dimaksud? Ya siapa lagi kalau bukan Nasdem? Kan begitu ya. Dan sekarang karena punya calon presiden sendiri. Anies, yang dimaksud tentu Anies. Jadi Hasto bilang begini, apakah gara-gara Anies? Gara-gara satu orang? Anda kan partai besar. Kenapa dengan keluarnya? Dan Nasdem pun kan sebetulnya bukan keluar. Dia tetap ada di pemerintahan Jokowi. Terlepas dari kemarin misalkan Ibu Megawati bertemu dengan Pak Jokowi di mana ya? Istana Negara yang di saya lupa. Bertemu 2 jam lah Megawati dengan Jokowi dan itu disinyalir membahas tentang dorongan PDIP kepada Jokowi agar segera mengeluarkan para menteri dari Nasdem. Nah, saya kira itu nggak fair karena kan kontestasi nanti 2024. Nasdem tetap setia kepada Pak Jokowi, kan begitu ya. Oke. Ya, kita akan lanjutkan dulu. Oke. Namun saat dikonfirmasi lebih lanjut arah pembicaraan itu, nah ini biasa gaya-gayanya politikus. Hasto enggan menjawabnya. Padahal clear-clear saja, sebutkan saja kalau memang maksudnya begitu. Kalau memang maksudnya menyamakan bendera Belanda itu dengan PDI dengan Nasdem gitu. Dan dirobek birunya, merobek bendera Nasdem, merobek bendera Belanda sama dengan melepaskan Nasdem. Artinya Anda menyamakan Nasdem dengan penjajah Belanda. Logikanya mudah itu. Dia menyebut pernyataan itu mengarah kepada perspektif historis yang diharap menginspirasi zaman sekarang dan merancang masa depan. Ngomong apa iki? Nggak ada konteksnya. Ketika Anda bicara bahwa bendera Belanda yang birunya disobek dengan sama dengan sekarang, yang biru juga lepas kan dari pemerintahan Jokowi, perspektif historis apa
Inspirasi apa yang Anda dapatkan, Pak Hasto? Anda kan yang mengaku-ngaku Pancasilais, coba tolong jelaskan nih perspektif Pancasila dalam konteks lepasnya Nasdem dari pemerintah Jokowi. Kalau mau ya sampaikan begitu dong. Ya, jangan bermain kata-kata, sindir menyindir, tapi saya kira justru inilah yang sebut tidak elok ya. Mestinya kan biasa-biasa saja gitu. Orang koalisi biasa, pecah koalisi biasa. Itu arahnya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan. Enggak jelas ini. Ini bahasa yang abu-abu, bahasa normatif, bahasa mengawang-awang. Anda kalau ini Anda sampaikan coba kepada para kader PDIP yang ada di grassroots, paham tidak maksud dari kalimat Anda? Saya yakin bingung. Ini yang ngomong apa iki gitu. Yang jelas, yang clear nih apa nih yang akan dilakukan oleh PDIP dalam membangun Indonesia menjadi semakin sejahtera, atau bukan menjadi semakin sejahtera, menjadi lebih sejahtera gitu. Bagaimana mengangkat kondisi bangsa ini yang sedang terpuruk dalam segala aspek kehidupannya. Kan begitu harusnya. Nah, kita lihat respon dari Nasdem ya. Jika yang dimaksud Hasto biru itu adalah Nasdem, maka patut disayangkan bahwa elit si merah, jadi ini biru versus merah ini, blue red. Maka patut disayangkan bahwa elit si merah sudah keseringan gagal paham. Saking seringnya ya. Kata Bestari Barus kepada wartawan Senin hari ini. Bestari menegaskan posisi Nasdem tetap mendukung pemerintah Jokowi hingga akhir masa jabatan pada tahun 2024 nanti. Sedangkan Anies Baswedan yang dicapreskan Nasdem untuk periode selanjutnya. Jadi dia sukar untuk membedakan. Sama kayak apa ya yang kemarin kita bahas itu Fadlizon gitu ya. Dari Gerindra yang mengatakan bahwa ya kita kan dulu berjuang untuk bukan. Satu lagi Ahmad Muzani ya. Ahmad Muzani kan menyampaikan yang dipegang dari pimpinan itu omongannya. Katanya Anies pernah bilang nggak akan nyapres kalau Prabowo nyapres. Padahal itu kalimat tahun 2018-2019. Ketika Anies ditawari nyapres, Prabowo nyapres. Anies tidak mau menolak. Karena penghormatannya kepada Prabowo tempo hari. Kalau sekarang kan berbeda cerita. Konteks politiknya pun berubah gitu. Rakyat pun sudah banyak yang sakit hati kepada Prabowo dan sekarang ingin menaruhkan pada sosok baru. Siapa itu? Ya Anies Baswedan. Nasdem tetap dalam barisan sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi. Kalau sampai Pak Jokowi sampai 2024 berarti ya sampai 24. Kalau Pak Jokowi sampai 2023 ya berarti sampai 2023. Ya begitu kurang lebih maksudnya ya. Mungkin dia lupa juga apa posisi Nasdem terkait BBM baru-baru ini. Ini suatu hal. Gagal paham bahwa capres yang didukung Nasdem sekarang ini adalah 2024-2029. Jadi Hasto gagal paham menurut Pak Bestari. Bahkan Bestari menantang PDIP yang identik dengan warna merah segera mengumumkan capres 2024. PDIP dapat mencalonkan sendiri capres-cawapres mereka pada 2024 nanti. Mungkin lebih baik jika si merah segera saja menetapkan dan umumkan siapa yang dicalonkan jadi presiden ke depan. Itu lebih bermanfaat bagi bangsa dan wong cilik khususnya. Nah ini luar biasa ya. Padahal PDIP harusnya bisa yang pertama kali mendeklarasikan. Kenapa? Sudah memenuhi threshold. Ini pun Nasdem belum berapa? 5 berapa? Cukup jauh lah, jauh 5% sekian gitu. Nah, jadi saya kira ini menarik untuk menjadi proses pembelajaran kita semua bahwa rupanya kita tidak bisa serta-merta belajar dari para pemimpin yang ada di Jakarta sana. Kita harus tetap memilah dan memilih mana pemimpin yang layak dijadikan panutan, mana pemimpin yang gagal paham. Tadi sering gagal paham, sering salah konteks. Dan itulah yang mestinya ke depan tidak lagi kita pilih sebagai pemimpin. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.